Kalau umat Islam tidak berijma, tidak bersepakat, maka apa standar kebenaran yang wajib menjadi pegangan? Dalam hadis itu diteruskan, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil a'zam. Apabila kalian melihat terjadinya perbedaan pendapat, maka kalian harus berpegang teguh dengan golongan mayoritas. Nah, di sini golongan mayoritas dijadikan standar kebenaran. Kita wajib berpegang teguh ketika banyak perbedaan pendapat. Nah, ternyata mayoritas umat Islam sampai sekarang masih ahlus sunnah wal jamaah. Karenanya kata para ulama, di antara ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah aja. Imam Syafi'i gak gampang mensyirikkan orang. Gak gampang seperti Wahabi. Kita ini ikut Imam Asy'ari. Dengan mengikuti Imam Asy'ari di dalam akidah, berarti akidah kita juga mengikuti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, dan imam-imam yang lain. Mu'tazilah habis diganti dengan Syiah, para ulamanya juga melawan Syiah. Belakangan ada Wahabi, para ulamanya melawan Wahabi. Kita ini bisa disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa disebut Aswaja, bisa disebut An-Najah, bisa disebut Sunni. Itu hanya istilah saja. Tapi menjelang kemerdekaan, aliran-aliran di luar Aswaja mulai masuk. Yang pertama kali masuk Wahabi. Setelah Wahabi, Syiah. Setelah Syiah, aliran kebatinan. Sekarang ini masuk pula aliran HTI. Dan selain HTI, ada lagi aliran Ahmadiyah yang disepakati oleh para ulama dianggap murtad keluar dari Islam. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami, pesantren terus berkembang dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'il hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du, yang saya muliakan dan saya hormati para alim, para ulama, para asatid, para buya, wabil khusus saudara moderator Buya Mandra, juga sahabat kami Al-Ustaz Ad-Duktur Buya Zulhandri Rais, dan para ustadz yang lain yang juga saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Ihsan, Markas Islami Bangkinang Kamkar, yang juga saya hormati. Insya Allah pada malam ini saya masuk dan mengisi acara di masjid ini kedua kali. Pertama sekitar tahun 2019. Atau kira-kira 2 tahun atau 3 tahun lalu. Dan sekarang ini acara yang kedua. Mudah-mudahan perjumpaan ini menjadi petanda besok kita dikumpulkan oleh Allah di akhirat bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama para syahadat, bersama ulama salaf, bersama guru-guru kita semuanya. Amin Allahumma amin. Yang kedua, kita berbicara di sini dalam acara Tabligh Akbar dalam rangka menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada masa-masa seperti sekarang ini, menjelaskan Ahlus Sunnah atau perbedaan akidah Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok lain itu sangat penting. Mengapa? Mengingat virus-virus aliran sesat, virus-virus kelompok lain ini merajalela di mana-mana. Bukan hanya di Riau, bukan hanya di Indonesia, bahkan juga di berbagai belahan dunia Islam yang ada. Virus-virus dan virus-virus aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas lebih berbahaya daripada COVID-19. Mengapa? COVID-19 sudah ada obatnya. Orang kalau divaksin, insya Allah katanya gak kena COVID-19. Tapi kalau virus kelompok di luar Ahlus Sunnah, vaksinnya belum ada sampai sekarang. Dan kalau orang kena COVID-19, itu bisa diobati dengan isolasi mandiri. Kalau kena virus aliran sesat, diisolasi bisa tambah menjadi-jadi. Karenanya ini perlu diterangkan. Nah, pertama yang ingin kita bicarakan pada malam ini, siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ini penting, saudara-saudara. Mengapa penting? Kalau dulu umat Islam di Indonesia, apalagi di negeri Melayu, seperti di Riau atau di Kampai, di Aceh, di Padang, itu semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dan orang-orangnya pengikut tarekat Sufi. Kalau di sini rata-rata ya, kalau penduduk Melayu ini, penduduk Minang, Melayu, Aceh, ini banyak yang Naqsyabandiyah. Ini ciri khas ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dari dulu. Kalau sekarang ini di mana-mana, dulu orang tuanya, kakek neneknya, guru-gurunya penganut thariqat, sekarang ini ada yang anaknya atau cucunya membid'ah-bid'ahkan, menyesatkan dan mensyirik-syirikkan ajaran thariqat. Kira-kira yang seperti ini di Kampar ada apa enggak? Ada.
Dari sini perlu dijelaskan siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mendeklarasikan bahwa umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah golongan terbaik. Yang dimaksud golongan terbaik ini apa? Atau perbandingannya dengan siapa? Yang dimaksud bahwa umatnya Rasulullah ini golongan terbaik, maksudnya umat Islam atau umatnya Rasulullah ini lebih utama, lebih sempurna, lebih baik, lebih mulia daripada umatnya nabi-nabi terdahulu yang masih lurus berjalan di atas ajaran tauhid. Jadi artinya bagaimana? Umat Islam ini lebih baik daripada umatnya Nabi Adam. Lebih baik daripada umatnya Nabi Idris. Lebih baik daripada umatnya Nabi Nuh. Lebih baik daripada umatnya Nabi Salih. Lebih baik daripada umatnya Nabi Shu'aib. Lebih baik daripada umatnya Nabi Ibrahim. Lebih baik daripada umatnya Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Jadi umatnya Rasulullah lebih utama dari umatnya nabi-nabi dulu yang masih bertauhid. Ini yang dimaksud umat Islam lebih utama, umatnya Rasulullah ini adalah golongan terbaik. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, antum tufuna sab'ina immaka antum khairuha wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla. Kalian umatku adalah penyempurna 70 golongan. Umatnya Rasulullah ini penyempurna 70 umat nabi-nabi sebelumnya. Namanya penyempurna. Makanan itu kalau makanan penyempurna biasanya paling lezat, paling lembut, paling manis. Istilahnya kita katakan dengan cuci mulut. Padahal bukan cuci mulut. Karena setelah itu mulut kotor lagi. Itu maksudnya cuci rasa. Asalnya ada pedas. Karena masakan Melayu ciri-cirinya biasanya suka pedas. Saya kalau undangan ke Riau itu sering disuguhi pedas-pedas. Kadang pedas banget. Karena sudah masuk ke mulut, kadang-kadang orang tanya, Pak Kiai suka ya pedas? Ya sudah masuk, ya suka. Karena mau bilang gak suka gak enak. Biasanya hadis itu dikasih yang manis-manis. Itu penutup, makanan penutup. Umatnya Rasulullah karena umat penutup dalam hadis dikatakan antum khairuha wa akrabuha 'alallahi azza wa jalla. Kalian adalah umat terbaik dan yang paling mulia di hadapan Allah azza wa jalla. Nah, dalam bagian ayat ini, dalam potongan ayat ini, dua golongan yang ditolak dengan ayat ini. Yang pertama siapa? Golongan liberal. Liberal mengatakan semua agama sama. Gak betul, gak sama. Sesama agama yang benar saja, umatnya Rasulullah lebih tinggi daripada agama terdahulu. Apalagi dibandingkan agama-agama kafir yang ada sekarang. Gak bisa dibandingkan. Karena orang kafir dalam akidah Al-Quran, dalam ajaran Al-Quran, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, yang ada sekarang derajatnya lebih rendah daripada dimakan. Lebih rendah daripada hewan. Jangan disamakan dengan orang Islam. Ini orang liberal. Yang kedua yang ditolak oleh ayat ini siapa? Orang Wahabi. Orang Salafi. Mengapa kata orang Salafi, kata orang Wahabi, mayoritas umat Islam di luar Wahabi lebih kafir dan lebih syirik daripada Abu Jahal dan Abi Lahab?
Orang Wahabi ini punya kitab. Coba ya, kalau kamu punya tetangga Ustadz Wahabi, punya tetangga Doktor Wahabi, ada Doktor Wahabi di Kampar. Doktor Wahabi itu biasanya punya kitab Kasus Syubhat, karangan pendiri Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Atau punya kitab yang modern, karangan ulama Wahabi sekarang Muhammad bin Ahmad Bashnil. Judulnya Kaifa Nafhamut Tauhid. Dalam kitab Kaifa Nafhamut Tauhid, halaman 16 dikatakan Tauhidu Abi Jahal wa Abi Lahab. Bukti bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab orang bertauhid. Orang Wahabi ini menaikkan level derajat Abu Jahal, Abu Lahab. Padahal orang kafir di dalam Al-Quran lebih rendah daripada binatang. Tapi kata Wahabi mereka orang bertauhid. Lalu mereka merendahkan umat Islam. Kata Wahabi dalam kitab itu, ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahal wa Abu Lahab aksara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina yatawassalut bil awliya was salihin. Sungguh aneh dan mengherankan, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya, lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Ini bertentangan dengan ayat tadi. Mengapa? Karena dalam ayat tadi umatnya Rasulullah lebih utama daripada umat para nabi terdahulu yang masih bertauhid. Tapi kata orang liberal, semua agama sama. Lebih parah lagi kata Wahabi. Apa kata Wahabi? Umat Islam yang bertawassul lebih kafir dan lebih syirik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Dalam kitab Kasus Syubhat, karangan pendiri Wahabi, dikatakan i'lam anna syirkal awwali ka Abi Jahal wa Abi Lahab wa adra bihima akhaffu min syirki ahli zamanina minal muslimin. Ketahuilah syiriknya orang-orang musyrik masa lalu seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang yang seperti mereka masih lebih ringan daripada syiriknya orang sekarang dari umat Islam. Ini Wahabi. Artinya apa? Wahabi ini akidahnya ada kesamaan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Ada kesamaan. Mengapa? Karena Abu Jahal dan Abu Lahab dianggap orang bertauhid. Kalau nggak percaya, yang saya katakan cek pada ustadz-ustadz atau dokter-dokter Wahabi. Kitabnya sudah saya sebutkan. Saya punya kitabnya itu, punya. Kemudian kita melanjutkan ayat tadi ya. Melanjutkan ayat tadi. Jadi dalam ayat ini umatnya Rasulullah lebih mulia, lebih utama daripada umatnya nabi-nabi terdahulu. Mengapa umatnya Rasulullah lebih mulia dan lebih utama daripada umat nabi-nabi terdahulu? Apakah karena umat Islam ini paling banyak beribadah? Apakah karena paling lama melakukan amal soleh? Atau karena paling banyak bersedekah dan lainnya? Apakah karena itu? Bukan karena itu. Karena kalau standar orang lebih utama itu lebih banyak amal ibadahnya, ukurannya banyak ibadah, umatnya Rasulullah jelas kalah dengan umat-umat para nabi terdahulu. Mengapa? Umat-umat para nabi terdahulu usianya panjang-panjang, badannya besar-besar. Umatnya Nabi Adam usianya rata-rata di atas 1000 tahun. Ada yang 1500, ada yang 1700, ada yang 2000, ada yang 2500. Dan badannya besar-besar. Umatnya Nabi Adam rata-rata tingginya 30 meter. Besarnya 3,5 meter. Umatnya Nabi Adam. Coba Masjid Al-Ihsan ini. Kira-kira ke puncak Kubah itu berapa meter? Mungkin 15 meter. Atau lebih. Ini umatnya Nabi Adam lebih tinggi daripada ini.
dan umurnya 1000 tahun lebih. Nabi berikutnya, pada masa Nabi berikutnya, oleh Allah badannya manusia dikurangi tambah pendek. Umurnya juga dikurangi tambah pendek. Nabi berikutnya dikurangi lagi. Nabi berikutnya kurang lagi. Sampai Nabi kita ini usianya 63 hari. Karena Nabi kita ini usianya 63 tahun, maka umatnya rata-rata kurang lebih 63. Makanya di dalam hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, likulli syai'in hasan. Setiap sesuatu pasti ada masa-masa panennya. Wa hasadu ummati bayas sittin wasabahin. Masa-masa panen umatku, masa-masa malaikat maut menjemput umatku antara 60 dan 70 tahun. Ini usianya, badannya pendek-pendek, gak ada yang 3 meter, gak ada. Jangankan 30 meter, 3 meter gak ada. Orang Indonesia banyak yang tidak sampai 2 meter. Banyak yang di bawah 2 meter. Ini badannya. Nah, jadi artinya apa? Umat Islam ini kalau secara usia, secara fisik, secara amal ibadah kalah dengan orang-orang dulu. Tapi lebih utama, lebih mulia, lebih dulu masuk surga dan paling banyak masuk surga. Mengapa? Dalam ayat tadi dijelaskan, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu senantiasa memerintahkan kebaikan dan senantiasa mencegah kemungkaran. Ini karakter umat Islam. Dimanapun umat Islam itu berada, pasti ada yang ngajak bikin masjid, bikin madrasah diniyah, bikin pondok pesantren, ada yang ngajak tabligh akbar, ada yang ngajak bikin acara tahlil, acara yasin, dan acara-acara yang lain. Dimanapun itu umat Islam berada. Dan kalau ada kemungkaran, ada kesalahan, pasti ada ulama yang meluruskan atau ada ulama yang protes. Ini umat Islam. Di mana-mana. Karena umat Islam ini punya karakter amar ma'ruf nahi mungkar, maka umat Islam ini menjadi umat yang istimewa. Apa keistimewaannya? Mayoritas umat Islam tidak akan menjadi pengikut aliran sesat. Justru mayoritas umat Islam senantiasa berpegang teguh, konsisten, istiqomah dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, inna ummati lan tajtami'a ala dhalalah. Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Artinya apa? Kalau umat Islam ini bersepakat, berijma, maka ijma kesepakatan itu pasti benar. Ini kalau berijma. Karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu istiqomah, konsisten mengikuti ijma ulama. Kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah gak konsisten dengan ijma. Mu'tazilah menolak ijma, Syiah menolak ijma, Khawarij menolak ijma. Wahabi bagaimana? Wahabi banyak melanggar ijma. Dulu Wahabi berbeda dengan mayoritas umat Islam dalam 150 masalah. Sekarang lebih banyak lagi. Mereka banyak pelanggarannya. Ini Wahabi. Jadi ketika umat Islam, para ulama berijma, maka ijma menjadi standar kebenaran dalam beragama. Kalau umat Islam tidak berijma, tidak bersepakat, maka apa standar kebenaran yang wajib menjadi pegangan? Dalam hadis itu diteruskan, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil a'dham. Apabila kalian melihat terjadinya perbedaan pendapat, maka kalian harus berpegang teguh dengan golongan mayoritas. Nah, di sini golongan mayoritas dijadikan standar kebenaran. Kita wajib berpegang teguh ketika banyak perbedaan pendapat. Nah,
ternyata mayoritas umat Islam sampai sekarang masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya kata para ulama, di antara ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajarannya dipegangi, diikuti oleh mayoritas umat Islam. Sedangkan tanda-tanda aliran sesat, ajarannya diikuti oleh kelompok minoritas. Karenanya kalau kita perhatikan aliran-aliran di luar aswaja itu biasanya minoritas. Syiah minoritas. Kemudian Mu'tazilah gak ada sekarang. Zaidiyah minoritas. Ibadiyah Khawarij minoritas. Wahabi juga minoritas. Nah, karena mayoritas ini menjadi standar kebenaran, maka jangan coba-coba menyalahkan golongan mayoritas. Kalau sampai berani menyalahkan golongan mayoritas, nanti para buya, para asatid, para tengku, para ulama, para kiai, para habaib akan menjelaskan dalil-dalil ajaran yang menjadi pegangan mayoritas. Dan mereka orang-orang di luar Ahlus Sunnah dijamin gak bakalan berani menemui para ulama Ahlus Sunnah, walaupun dia nantinya sebagai sinyal sunnah. Tapi kalau ketemu ustadz, ketemu buya aswaja, tinggal namanya sinyal sunnah, tapi sebenarnya menjadi tikus. Tikus ketemu kucing, walaupun ramai-ramai, rombongan banyak orang pasti lari terdiri-diri. Betul? Betul. Jangan coba-coba menyalahkan golongan mayoritas. Terima kasih. Pertanyaan pertama, apa ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau ciri-ciri secara garis besar, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ciri-cirinya bermalihan. Jadi dalam ajaran keagamaan, Ahlus Sunnah mengikuti mazhab. Kalau di dalam fikih mengikuti salah satu mazhab yang 4, yaitu Hanafi, Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau bangsa kita Indonesia mazhabnya Syafi'i. Ini dalam fikih. Kalau di dalam akidah mazhabnya Asy'ari Maturidi. Kita di Indonesia mazhabnya Asy'ari. Kalau di dalam tasawuf mazhabnya Junaid al-Baghdadi dan tarekatnya bermacam-macam. Di Indonesia tarekatnya bermacam-macam. Kalau di Riau, pada Aceh, Medan yang banyak Naqsyabandiyah. Itu ciri-ciri secara umum. Kalau ciri-ciri secara sederhana lebih mudah, ciri-ciri lebih mudah. Kalau di Indonesia, ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu, kalau ada orang meninggal dunia, pertama dibacakan talqin. Lalu ada tahlil, ada kenduri. Tahlil kenduri ada yang 7 hari, ada yang 9 hari. Tapi kebanyakan 7 hari, kecuali di Lombok, Nusa Tenggara Barat 9 hari. Lalu hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, dan acara haul. Ini ciri-ciri. Kalau bulan Rabiul Awal, Ahlus Sunnah ini merayakan Maulid Nabi. Bulan Rajab merayakan Isra Mi'raj. Bulan Ramadan merayakan Nuzulul Quran dan perayaan-perayaan Islam yang lain. Dan ciri-ciri yang lain, Ahlus Sunnah ini suka ziarah kubur, terutama kuburan para ulama, orang-orang wali dan orang-orang soleh. Ini ciri-ciri keseharian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ciri-ciri sholatnya di Indonesia, sholat subuh baca qunut, sholat maghrib isya subuh baca basmalah nyaring, dan setelah sholat membaca zikir dibaca nyaring dan doanya bersama-sama. Ini ciri-ciri sederhana Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Yang berbeda dengan itu biasanya bukan ahlus sunnah wal jamaah. Biasanya begitu. Itu ciri-ciri. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, istilah sunni apakah sama dengan ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah kalau orang Indonesia memberi beberapa singkatan. Ada yang menyebut aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Ada sebagian yang menyebut dengan istilah an-najah, ahlus sunnah wal jamaah. Kalau dunia internasional, di Mesir, di Timur Tengah, di mana-mana, ahlus sunnah itu singkatannya sunni. Sunni itu singkatan dari ahlus sunnah wal jamaah. Dan biasanya ahlus sunnah wal jamaah ini dulu ketika ramai-ramainya Mu'tazilah, maka para ulamanya biasanya melawan Mu'tazilah. Sampai akhirnya Mu'tazilah habis. Mu'tazilah habis diganti dengan Syiah. Para ulamanya juga melawan Syiah. Belakangan ada Wahabi, para ulamanya melawan Wahabi. Kita ini bisa disebut ahlus sunnah wal jamaah, bisa disebut aswaja, bisa disebut an-najah, bisa disebut sunni. Itu hanya istilah saja. Kemudian yang ketiga, bagaimana perkembangan ahlus sunnah wal jamaah di Indonesia? Perkembangannya, kalau dulu seluruh umat Islam Indonesia mazhabnya ahlus sunnah wal jamaah. Tapi menjelang kemerdekaan, aliran-aliran di luar aswaja mulai masuk. Yang pertama kali masuk Wahabi. Setelah Wahabi, Syiah. Setelah Syiah, aliran kebatinan. Sekarang ini masuk pula aliran HTI. Dan selain HTI, ada lagi aliran Ahmadiyah. Yang disepakati oleh para ulama dianggap murtad keluar dari Islam. Ada lagi aliran juga yang datangnya dari Iran. Itu aliran Bahai. Kelompok Syiah yang dianggap murtad keluar dari Islam. Ini juga berkembang di Indonesia. Lalu aliran-aliran lokal. Kalau dengan aliran-aliran lokal yang di luar ahlus sunnah wal jamaah di Indonesia itu mungkin jumlahnya ratusan atau ribuan. Kira-kira begitu. Karena dari masa ke masa selalu muncul aliran-aliran baru. Jadi ke depan ini memang aliran-aliran menyimpang semakin banyak. Karenanya umat Islam perlu berhati-hati. Para buya, para asatid, para ulama ini sudah semestinya sekarang ini selalu melakukan antisipasi, mengingatkan umatnya di daerah masing-masing agar berhati-hati tidak sampai terpengaruh dengan aliran-aliran baru. Itu tiga pertanyaan dari penanya pertama. Pertanyaan kedua dari Wahid Kamabahan. Ini memang orang-orang Wahabi di Indonesia sering membuat isu-isu. Apa kata Wahabi? Mengapa di dalam fikih ikut Imam Syafi'i lalu akidahnya ikut Asy'ari? Kenapa akidahnya tidak ikut Imam Syafi'i juga? Ini kata Wahabi. Jawaban kami, akidahnya Imam Asy'ari tidak berbeda dengan akidahnya Imam Syafi'i dan akidahnya imam mazhab yang empat atau akidahnya ulama-ulama lain. Imam Al-Baihaqi seperti dikutip oleh Imam Ibnu Asakir Ad-Dimashqi dalam kitabnya Tabyinu Kadzibil Muftari fima nasaba ilal Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Beliau mengatakan bahwa para ulama salaf yang saleh seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Abdullah bin Al-Mubarak, Imam Bukhari,
Imam Muslim, dan imam-imam yang lain itu akidahnya sana. Sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dari sekian akidah itu, para ulama belakangan menisbatkan dirinya kepada Imam Asy'ari. Mengapa menisbatkan dirinya kepada Imam Asy'ari? Karena Imam Asy'ari ini satu-satunya ulama yang paling istimewa dalam membela ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di dalam membantah ajaran-ajaran kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Asy'ari ini paling bagus. Mengapa begitu? Karena pada Imam Asy'ari, golongan-golongan ahli bid'ah ini luar biasa, tidak seperti imam-imam sebelumnya. Semakin kuat pada Imam Asy'ari. Ternyata Imam Asy'ari oleh Allah diberikan karunia yang luar biasa, kemampuan yang istimewa dalam membantah ajaran di luar Ahlus Sunnah dan dalam membela ajaran Ahlus Sunnah. Jadi Imam Asy'ari tidak berbeda dengan imam-imam sebelumnya. Karenanya teori yang ada di dalam mazhab Asy'ari Maturidi seperti teori tafwid, seperti teori takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat, itu diterangkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau yang disebut dengan kitab Ar-Risalah, kitab di dalam ilmu usul fikih. Ini yang pertama. Yang kedua, orang Wahabi ini suka menyebarkan ajaran-ajaran bohong. Bagaimana orang-orang Mujassimah dulu mengarang akidah, isinya akidahnya seperti Wahabi, lalu dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Akidah ini oleh para ulama ahli hadis semuanya sepakat ini akidah palsu, tetapi dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Dan orang Wahabi tahu kalau ini palsu. Dan Wahabi tahu kalau itu palsu, berhubung isinya sama dengan akidah Wahabi, akidah ini disebarluaskan oleh orang-orang Wahabi. Ketika umat Islam pergi haji atau umroh, biasanya dikasih buku-buku gratis, judulnya bahasa Arabnya I'tiqadul A'immatil Arba'ah, akidah para imam yang 4, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dibagi-bagikan secara gratis. Ini yang dimaksud dengan akidah Imam Syafi'i oleh mereka. Dan ini jelas di dalam muqaddimah kitab Ar-Risalah. Dalam muqaddimah kitab Ar-Risalah, Imam Syafi'i menolak terhadap tauhid rububiyah uluhiyah versi Wahabi. Itu di muqaddimah kitab Ar-Risalah. Kemudian riwayat-riwayat dari Imam Syafi'i banyak melakukan takwil terhadap ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihan. Ini contohnya. Menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, para nabi itu maksum dari perbuatan dosa. Tapi kata Wahabi, para nabi tidak maksum. Mereka boleh melakukan dosa. Dalilnya apa? Kata Wahabi, dalilnya dalam surat Al-Fatah, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma 'alaika ni'matahu wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Sesungguhnya kami membuka menaklukkan buat kamu penaklukan yang nyata, agar supaya Allah mengampuni bagi kamu dari dosamu yang telah berlalu dan terkemudian. Kata Wahabi, berarti Nabi punya dosa. Ini oleh Imam Syafi'i ditakwil. Apa takwilnya? Imam Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam kitab Ahkamul Quran, Imam Syafi'i melakukan takwil, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambi abika Adam wa ma ta'akhkhara min dzambi ummatika fayudkhiluhumullahul jannata bi syafa'atika. Kata Imam Syafi'i, Allah memberikan penaklukan kepada Rasulullah SAW. Tujuannya agar Allah mengampuni dosa ayahmu Nabi Adam yang terdahulu, yang memakan buah khuldi.
Dan Allah mengampuni dosa umatmu yang terkemudian. Karenanya umatmu yang banyak dosanya oleh Allah akan dimasukkan surga berdasarkan syafaatmu. Ini takwil Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gak gampang mensyirikkan orang. Gak gampang seperti Wahabi. Kita ini ikut Imam Asy'ari. Dengan mengikuti Imam Asy'ari di dalam akidah, berarti akidah kita juga mengikuti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, dan imam-imam yang lain. Mengapa? Karena para imam salaf akidahnya itu sama dan tidak ada perbedaan. Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu peran beliau berdua hanya memberikan uraian, memberikan penjelasan, memberikan pembelaan terhadap ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah serta bantahan terhadap kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan narasi yang sangat istimewa dan argumentasi yang luar biasa. Itu saja sebenarnya. Jadi itu pertanyaan pertama. Bisa difaham. Kalau ingin lebih paham, cari bantahan saya kepada Wahabi di Sumatera di YouTube tentang akidah Imam Syafi'i, lengkap dengan dasar kitab-kitabnya. Kedua, termasuk tentang Ain Allah gak ada di dalam kitab akidah Imam Syafi'i, gak ada. Itu permainan Wahabi. Ain Allah itu hadis riwayat Imam Muslim. Tetapi ini masih kontroversi. Mengapa kontroversi? Kata Imam Baihaqi. Imam Baihaqi ini masanya dekat dengan Imam Muslim. Redaksi Ain Allah itu dalam Sahih Muslim yang asli tidak ada. Hanya karena satu sanad dengan hadis lain akhirnya dimasukkan oleh ulama-ulama berikutnya. Yang kedua, hadis Ain Allah di dalam Sahih Muslim oleh Imam Muslim tidak dimasukkan di dalam bab akidah, tetapi masuk di dalam bab memerdekakan budak. Karenanya Imam Muslim tidak menganggap ini sebagai hadis tentang akidah. Ya Wahabi belakangan ini yang menganggap ini bab akidah. Coba dilihat dalam Sahih Muslim. Babnya bukan bab akidah. Karena kalau hadis ini masuk bab akidah itu sangat tidak layak. Mengapa tidak layak? Karena hadisnya mutharik, redaksinya simpang siur. Ini seperti dijelaskan oleh para ulama. Coba lihat di video saja di YouTube masalah ini. Termasuk akidahnya Imam Syafi'i tentang Ain Allah. Silakan. Dari wajah. Ada kaidah An-Sunnah wal Jamaah yang dinamakan Allah mawudu diamkan asas sajakan tetap. Kemudian ada menurut Rongkon tertentu dari lelaki dari kiri belakang. Dari syariku ke perkembangan. Akhirnya ia kania tidak boleh Malaysia mengalahkan Naposate dari Bangladesh. Ada pun tersekai pada anu daripada periksan daerah. Seandainya kesuali betul pada ini maka dari mati baik. Keadaan dia berkentangan dengan menang dan hasil yang sesuai atau terdapat kita akan didapat dari tertentu. Kemudian pokok tujuan hanya disebabkan pada dunia besar ini yang kita tahu yang dikatakan sana atau tidak ada tidak tersafi beliau berterletak. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita mendesain kita jika pilih dan siapa nama ulama dan menulis dan seluruh depan saja yang harus kita lihat sebagai dunia. Terima kasih. Kaidah bahwa Allah ada tanpa tempat itu dasarnya di dalam Al-Quran dan hadis.
Tidak betul kalau dikatakan kaidah itu bertentangan dengan ratusan ayat Al-Quran dan hadis. Coba jelaskan, mana ayat Al-Quran yang bertentangan dengan kaidah tersebut? Gak ada. Dasarnya mana? Bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Pertama, sebelum saya menjelaskan dalil ini, kita jelaskan perbedaan akidah Wahabi dengan akidah Ahlus Sunnah. Ya, bagaimana kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akidahnya oleh para ulama dibangun di dalam konsep yang disebut dengan sifat 20. Ini akidah Ahlus Sunnah. Bagaimana sifat 20? Sifat 20 ini, mengapa para ulama membangun konsep sifat 20? Yang pertama, sifat 20 itu tujuannya mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu artinya kenal kepada Allah. Kita ini kalau kenal dengan orang, saya kenal dengan Buya ini, Buya Mandra ini. Kenal orangnya agak ganteng, orangnya ya agak manis, agak putih ya. Kemudian saya kenalnya ya cuma itu. Selebihnya apakah beliau sudah menikah? Kalau sudah menikahnya berapa kali saya gak tahu. Karena belum tanya kepada beliau. Sudah kawin? Belum. Mungkin belum 2 maksudnya. Karena Ahlus Sunnah itu mazhabnya 4. Maksudnya istrinya 4. Mazhab arba'ah. Kalau masih 1, ini berarti ya belum mantap Ahlus Sunnah. Nah, jadi yang pertama sifat 20 itu mengantarkan makrifat pada Allah. Yang kedua, apa tujuan sifat 20? Tujuan sifat 20 itu merespon penyimpangan aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah mengenai zat Allah. Itu yang kedua. Karenanya sifat 20 ini ada hubungannya dengan kesesatan kelompok-kelompok di luar Aswadin. Yang ketiga, mengapa sifat 20? Sifat 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam makrifat kepada Allah. Lebih dari 20 kita ini gak mampu. Kita ini jangankan makrifat kepada Allah. Kita ini perkenalan kita kepada orang di sekitar kita itu terbatas. Saya kenal dengan beliau. Tapi apakah beliau sudah kawin apa belum? Terus terang saya gak tahu. Saya kira sampean juga gak tahu. Pak Kiai ini dah kawin apa belum? Saya kira gak tahu. Dan kalaupun tahu juga belum tahu selanjutnya berapa istrinya Kiai. Gak tahu juga. Mengapa? Makrifat kita terbatas. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengapa sifat 20? Sifat 20 ini jawaban terhadap soal-soal yang mendasar tentang Allah. Soal-soal yang mendasar tentang Allah. Kita kalau berkenalan dengan orang, biasanya pertanyaan kita, siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Kerja apa sekarang? Dan seterusnya. Sifat 20 itu juga begitu. Sehari semalam kita beribadah kepada Allah. Pertanyaan pertama, apakah Allah itu ada? Jawabannya sifat Allah itu wajib ada. Karenanya kebalikan dari sifat wujud yaitu Adam, tidak ada, mustahil bagi Allah. Pertanyaan kedua, kalau Allah memang ada, sejak kapan adanya Allah? Jawabnya adalah idam. Artinya wujudnya Allah itu tanpa permulaan. Karena itu kebalikan dari sifat idam, yaitu huduf, mustahil tadi Allah. Allah itu mustahil pan. Dasarnya mana? Di dalam Al-Quran, huwal awwal. Hanya Allah lah yang maha pertama. Maksudnya maha pertama, hanya Allah yang wujudnya tanpa permulaan. Selain Allah ada permulaannya. Arash ada permulaannya. Langit ada permulaannya.
bumi ada permulaannya. Isi langit dan bumi ada permulaannya. Arah ada permulaannya. Tempat ada permulaan. Sedangkan Allah itu wujudnya tanpa permulaan. Berarti Allah itu tidak bertempat. Ini Al-Quran. Jangan dibilang Allah wujud tanpa tempat, tidak ada dalilnya. Ini Al-Quran. Cuma ayat Al-Quran yang dipikirkan oleh akal sehat. Ini baru satu ayat ini. Baru satu ayat. Belum satu ayat. Ini permulaan ayat. Karena ini panjang ayatnya. Allah itu ada tanpa ini di antara dalilnya. Jadi sifat qidam ini juga menunjukkan Allah tidak bertempat. Tidak bertempat karena hanya Allah yang qidam. Wujudnya tanpa permulaan. Huwal awwal. Mengapa diartikan hanya Allah? Al-awwal ini khabar. Kemudian khabar ini, kalimat khabar ini berbentuk mu'arraf, dimakrifatkan dengan al. Karenanya berfaedah hasr atau ikhtisos. Berarti hanya Allah yang maha awal. Wujudnya tanpa permulaan. Tempat belum ada, arsy belum ada. Berarti Allah tidak bertempat. Ayat lain, nantilah ayat lain. Ini pertanyaan kedua. Kalau Allah itu wujud, idam, sampai kapan wujudnya Allah? Jawabnya adalah baqa. Allah itu maha kekal, maha abadi. Maha kekal, maha abadi. Karenanya kebalikan dari sifat baqa, yaitu fana, mustahil bagi Allah. Mana dalilnya bahwa Allah bersifat baqa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di atas bumi itu akan binasa dan bertahan, dan kekallah zat Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Allah maha kekal, maha abadi. Ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, Allah yang wujud, qidam dan baqo seperti apa? Ahlus sunnah menjawab, mukhalafatuhu lil hawadits. Allah itu tidak serupa dengan apapun perkara yang baik. Allah berbeda dengan apapun perkara yang baik. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan apapun yang perkara yang baik. Karena Allah tidak serupa dengan perkara baik, maka kata para ulama salaf, kullu ma khatara bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Setiap sesuatu yang terlintas dalam pikiran kamu, maka Allah gak sama dengan sesuatu itu. Mengapa gak sama? Karena semua perkara yang terlintas dalam pikiran manusia tidak akan keluar dari apa yang pernah dia lihat. Sedangkan apa saja yang pernah dia lihat, semuanya perkara baru. Berarti Allah tak serupa dengan apapun perkara baru. Mengapa tak serupa? Karena Allah wajib bersifat qidam, wujudnya tanpa permulaan. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Wahabi beda. Wahabi kalau ditanya Allah itu seperti apa, maka kata Wahabi, Allah itu mukhalafatul hawaditsi, tapi tak begitu mukhalafat. Bagaimana? Ada mirip-miripnya kata Wahabi. Seperti apa? Di kitab-kitab Wahabi diterangkan, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter, besarnya 3,5 meter. Ini kata Wahabi. Akidah Wahabi mirip dengan akidah Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya kira-kira 30 meter, besarnya 3,5 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Karenanya Yahudi itu abangnya Wahabi.
karena akidahnya mirip. Makanya disingkat Wahyudi, Wahabi adiknya ya. Jadi beda dengan akidah kita. Nanti dibilang gak ada Al-Quran hadisnya. Ya banyaklah Al-Quran hadisnya. Ya mereka gak pernah belajar kitab tafsir. Yang dipelajari kitab-kitab Wahabi, kitab tipis biasanya. Akidahnya Muhammad bin Abdul Wahab. Itu hanya berapa halaman itu? Paling 20 halaman. Coba akidahnya pondok-pondok dayah-dayah. Tebal-tebal. Di mereka suka belajar kitab kecil-kecil itu. Gak mau belajar kitab yang tebal-tebal. Ini pertanyaan keempat. Pertanyaan kelima. Allah yang wujud idam baqa mukhalafaturil hawadisi. Alamatnya di mana? Ahlus sunnah menjawab qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Artinya apa? Allah itu tidak butuh pada tempat dan tidak butuh pada yang membatasi atau menciptakan. Mengapa? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya khalik, tetapi sifatnya dalilnya banyak. Mana? Banyak dalilnya. Seperti ayat tadi, huwal awwal. Atau ayat lain, laisa kamitslihi syai'. Atau ayat yang lainnya. Atau ayat yang lainnya. Seperti apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Atau ayat lainnya, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Atau ayat lainnya, wallahul ghani, hanya Allah lah yang maha kaya. Artinya apa? Allah gak butuh pada apapun. Gak butuh pada tempat, gak butuh pada yang mengatur-ngatur, gak butuh pada yang menciptakan. Ini dari Al-Quran. Kalau Wahabi beda. Wahabi ditanya, di mana alamat Tuhan? Maka Wahabi akan menjawab, loh kamu belum tahu. Nah kamu sudah tahu. Ya tahu dong. Di mana? Di Arasy. Kita tanya, jauh banget. Gimana kalau kita perlu sama Tuhan? Jangan khawatir, kata Wahabi. Mengapa? Setiap pukul 3 pagi, Tuhan turun ke langit pertama dunia. Di dunia. Wahabi ditanya lagi, ngapain turun? Untuk mendengar doa kami. Makanya pukul 3 bangun. Wahabi ditanya lagi. Wahabi, itu memangnya kalau tidak turun tidak dengar. Kalau gak turun dari Arasy gak dengar. Wahabi gak jawab. Mengapa? Sebab kalau dia menjawab sebenarnya dengar sih. Takut dibilang, ya kalau memang dengar ngapain turun? Kan tersia-sia. Nanti mereka gak bisa jamin. Nanti kalau mereka bilang, ya kalau gak turun gak dengar lah, maka kafir. Mengapa? Menganggap Tuhan tidak mendengar kalau gak turun. Dan nanti Wahabi ditanya lagi, itu turun pukul 3 ikut waktu daerah mana? Mengapa? Karena pukul 3 di Indonesia beda-beda. Akhirnya Wahabi bingung. Karena bingung, akhirnya mereka jawab, ya turun pukul 3 sesuai dengan waktu daerah masing-masing. Oh berarti kalau begitu turun terus dong. Kalau turun terus lalu kapan naiknya? Wahabi gak bisa jawab. Lalu dibilang akidah Allah tanpa tempat gak ada dalilnya katanya. Memangnya kapan dia belajar dalil? Mereka gak tahu dalil itu. Itu dalam ayat Al-Quran banyak sekali yang menunjukkan Allah maha suci dari tempat. Karena Allah memang tidak butuh pada tempat. Kalau di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Dari Imran bin Husain. Ketika orang-orang Asy'ariyin bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Nas'aluka an awwali hadzal amr. Rasulullah, kami bertanya permulaan perkara yang ada ini. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, kanallah walam yakun syai'un ghairuh. Allah itu sudah ada pada azal. Keberadaan tanpa permulaan. Dan tidak ada apapun selain Allah. Arasy belum ada. Langit belum ada. Bumi belum ada. Arah atas bawah belum ada. Tempat belum ada. Berarti keberadaan Allah tanpa permulaan dan tanpa
tempat. Mengapa? Karena Allah tidak butuh pada tempat. Ini dalam akidah Ahlus Sunnah disebut dengan mukhalafatuhu lil hawadithi dan disebut dengan qiyamuhu binafsihi. Ya Wahabi agak tahu dalil memang. Hanya jangan didengarkan. Baik, dapat nilai sama bisa seri. Kita termasuk pertanyaan pertama, orang yang berlaku sama selalu tidak yang berfilosofi berlaku beda. Semua alhamdulillah karena kita hadama kedua hadama dari tetek tanpa kau ternyata itu karena sadar cari kemudahan mohon perkara ya. Perkataan seperti itu bahwa kita beragama mengikuti mazhab Syafi'i pelaku bid'ah lalu mengikuti agama secara turun-temurun, itu perkataan yang sangat keji, sangat nista dan tanpa dasar serta menunjukkan kebodohan. Mengapa begitu? Pertama, di dalam agama kita ini bermazhab. Mengapa kita ini bermazhab? Di dalam agama siapapun dalam memahami Al-Quran gak boleh mengikuti pemahamannya sendiri, tapi harus punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, secara bersambung sampai kepada baginda Rasulullah. Kita gak boleh ditafsirkan sendiri. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir, maksudnya ahli ilmu, orang yang ahli Al-Quran, kalau kamu tidak tahu. Jadi dalam ayat Al-Quran, kalau kita tidak tahu, diperintahkan bertanya kepada para ulama. Makanya kita taklid, makanya kita bermazhab. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, man fassaral Quran bira'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menerangkan isinya Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Memahami Al-Quran kalau dipahami sendiri, gak punya guru, gurunya gak punya guru, sampai kepada ulama salaf, sampai kepada Rasulullah, diancam masuk neraka. Mengapa? Karena dia gak punya guru. Karena itu beruntunglah kita orang yang bermazhab, karena ajaran agamanya punya guru. Yang kedua, dia mengatakan bahwa kami di dalam agama katanya pelaku bid'ah. Mana yang pelaku bid'ah? Kamu gak jelas kalau berbicara. Mengapa begitu? Karena kata imam kami, Imam Syafi'i, bid'ah itu dibagi menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jelek. Amalan-amalan yang kami lakukan itu biasanya bid'ah hasanah. Sebagian sebenarnya amalan sunnah, cuma kita dan mereka sama-sama gak tahu dalilnya. Sebenarnya adalah amalan sunnah. Kalau cuma bilang kamu pelaku bid'ah yang jelek, itu kan hanya tuduhan. Sama dengan jaksa penuntut umum menuduh terdakwa, kamu melanggar begini, ternyata buktinya gak ada. Itu mirip dengan Wahabi. Betul? Betul. Kalau kita ini pelaku bid'ah, tetapi bid'ah hasanah. Dan bid'ah hasanah ini dalilnya terdapat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Orang Wahabi yang anti bid'ah hasanah, itu dalilnya satu, dan itu pun disalahpahami. Hadis apa? Yaitu hadis kullu bid'atin dhalalah. Wahabi ini saudara-saudara mengaku pengikut ahli hadis. Begitu kita berjumpa dengan mereka, dialog dengan Wahabi di Balikpapan, saya sampaikan dalilnya bid'ah hasanah ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih jumlahnya ratusan. Ternyata si Wahabi dalilnya cuma satu, yaitu hadis kullu bid'atin dhalalah.
Saya bilang pada mereka, berarti kamu bukan pengikut ahli hadis. Mengapa? Hadisnya aku maksa. Kata mereka, kami pengikut apa Gus? Kamu pengikut ahli hadas. Dan itu hadas akbar. Jadi begitu. Kita ini ajaran apa yang bid'ah? Semuanya ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Semuanya, jangan khawatir. Jangan khawatir. Pokoknya amalan-amalan dari ulama dulu tetap kita jalankan. Kalau ada kelompok-kelompok yang membid'ahkan, anggap saja itu radio rusak. Langsung pindah channel. Langsung ganti channel. Gak usah didengarkan. Mengapa? Radio rusak kalau didengar nanti bikin telinga sakit. Akidah kalau rusak kalau didengar nanti bikin sakit hati. Sakit hati itu artinya terpengaruh virus ajaran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sampai sekarang belum ada vaksinnya. Dan gak bisa disembuhkan dengan isolasi mandiri. Malah kalau isolasi mandiri tambah menjadi-jadi. Itu namanya virus Wahabi. Terakhir. Masih banyak. Ya silahkan dibacakan. Entah sampai jam berapa ya. Sampai jam 1 tak apa. Pertanyaan berikutnya, walau kalau mazhab Syafi'i amat dekat terhadap bid'ah, tetapi dia banyak yang diselenggarakan waya spread Salafi. Bagaimana diri Asia menciptakan permusuhan antara akan dengan tayang dan Apa maksudnya? Bermazhab Syafi'i tapi ngantorkan anaknya ke kompleks. Kalau bermazhab Syafi'i, maka hendaknya menjadi pengikut Ahlus Sunnah yang baik. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai memasukkan anaknya ke lembaga di luar Ahlus Sunnah. Misalnya lembaga Syiah, lembaga Wahabi. Itu gak boleh, haram hukumnya. Orang tua itu wajib ngasih makan anaknya. Tapi harus makanan yang halal. Selain halal juga thayyiban. Kalau yang bisa kasihkan ke anaknya racun, ada racunnya, gak boleh itu membunuh anaknya. Orang tua juga wajib mendidik anaknya. Kalau dia gak bisa mendidik, maka masukkan ke lembaga pendidikan yang halal. Jangan dimasukkan kepada lembaga pendidikan yang haram. Sama saja itu berarti memasukkan racun akidah-akidah sesat ke dalam hati anaknya. Gak boleh hukumnya itu. Harus dipindah ke lembaga pendidikan Ahlus Sunnah. Di Kampar ini ada pondok pesantren namanya Darun Nahdoh. Ada lembaga pendidikan namanya MTI. Atau MTI. Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Dan lembaga-lembaga pendidikan serupa. Masukkan ke situ. Dan alhamdulillah saya sendiri bersama kawan-kawan di Pekanbaru mendirikan pondok pesantren Al-Hujjah di Jalan Cipta Karya Pekanbaru. Kalau putra-putra Anda sampai sekarang masih siap menerima laki-laki, usia SMP bisa masuk ke sana. Nanti dalam waktu 6 bulan insya Allah sudah pandai baca kitab kuning. Kalau sudah pandai baca kitab kuning, nanti diajarkan kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, kitab-kitab akidah. Itu akan menjadi vaksin yang ampuh agar tidak terpengaruh virus aliran-aliran sesat. Silahkan, yang mampu bayar silahkan bayar. Yang tidak mampu mengajukan program beasiswa gratis, beasiswa. Yang mampu ya bayar, gak mampu gak apa-apa, biar biayanya yang bayar. Tapi saya juga cari sumbangan. Mungkin yang nyumbang juragan-juragan ini kan. Nah kami ini ada juragan Toyota, ada juragan Honda, dan juragan-juragan yang lain. Jangan khawatir. pertanyaan berikutnya.
Sorry, pero poco a poco, la colaboración de Sandra en la sociología nanti. Apakah bisa diteruskan ke orang yang penanut berusukan di Saudi Arabia, boleh untuk membuat lagi keluarga nanti. Standar kebenaran di dalam Islam itu sudah baku secara ilmiah. Apa standar kebenaran? Kata para ulama, in kunta naqilan fasyihah wa in kunta mudda'iyan faddalin. Ini standar kebenaran. Kalau kamu mengutip suatu dalil, suatu informasi, maka standarnya harus sahih. Kalau tidak sahih, maka tidak memenuhi standar. Yang pertama. Yang kedua, kalau kamu menyampaikan pendapat, maka standar kebenarannya adalah dalil. Kalau tidak ada dalilnya atau dalilnya tidak benar, maka berarti pendapat Anda tidak benar. Ini standar kebenaran. Karenanya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah memiliki standar ilmiah yang kuat. Sudah lulus ujian, sudah lulus uji klinis. Nggak perlu khawatir. Kalau Wahabi gak punya standar kebenaran. Loh, Wahabi ini kok bisa berkuasa? Kalau berkuasa itu namanya kekuatan politik. Wahabi berkuasa di Arab Saudi karena anak cucunya Muhammad bin Saud dulu mendapat bantuan dari Inggris dan Yahudi. Bantuan senjata, strategi perang dan tentara. Akhirnya mereka menguasai Saudi Arabia. Karenanya ulama-ulama Wahabi di Saudi Arabia sampai sekarang tidak pernah siap untuk berdialog secara ilmiah dengan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah mengajukan kepada mufti-mufti Wahabi untuk berdialog terbuka di Masjidil Haram. Tapi mereka gak pernah siap. Karena guru-gurunya gak pernah siap, maka murid-muridnya di Indonesia sampai sekarang gak pernah siap dialog terbuka. Mengapa? Karena ajaran Wahabi itu ajaran hasil perselingkuhan politik dengan dunia barat. Yang namanya hasil selingkuh biasanya gak berani dialog terbuka, khawatir terungkap. Orang itu kalau berselingkuh biasanya gak berani terbuka. Tapi kalau sungguhan gak apa-apa terbuka. Wahabi itu ajarannya hasil perselingkuhan. Dunia politik pendiri Arab Saudi Arabia yaitu berselingkuh dengan kekuatan barang. Karenanya gak lulus ujian. Kalau berkuasa itu dunia politik, bukan dunia ilmiah itu. Kalau ilmiah ini ranahnya adalah ranah para ulama. Ulama kita selalu siap berdialog dengan mereka. Tapi ulama mereka tak pernah siap dialog dengan ulama kita. Alhamdulillah. Ini pertanyaan mengapa karena hobi buka terbesuki dan sesawi begitu mudah kerja. Contohnya seperti data barang etap dari ngambuk, tapi penalti dalam baik pada pakai. Kalau sesuatu itu banyak konsumennya target. Dan itu maka kita toleran dan objek aswaga salitan pakui di berakan salit melakukan kehargaannya as-satu hala al-farwana pembelinya berakan kereta dakwah di kakaknya mereka yang berlayanan berkali kadang-kadang berlayanan pada baik pas menandai. Yang pertama, para ulama Asy'ariyah mengatakan di dalam keimanan, kalau iman itu hanya secara taklid itu tidak sah. Tetapi harus tahu dalil-dalil.
walaupun dalil secara ijmali. Mengapa begitu? Karena yang namanya keyakinan itu harus tidak bisa digoyahkan. Dan keyakinan itu tidak akan goyah kalau tahu dalilnya. Kalau gak tahu dalilnya maka bisa goyah. Dasarnya mana? Di dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Yang namanya ketahui, fa'lam, ilmu mengetahui, itu berarti mengetahui secara yakin. Namanya yakin berarti itu berdasarkan dalil bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Nah, la ilaha illallah ini oleh para ulama dijabarkan dengan sifat kuat. Dasarnya gitu. Jadi wajib tahu. Karenanya keimanan itu tidak sah kalau tidak mengetahui dalil. Dan yang dimaksud dalil itu tidak harus dalil seperti yang disampaikan oleh para ulama ahli kalam. Karena dalil masing-masing orang di dalam beriman itu berbeda-beda. Sebenarnya di dalam masalah ini masih ada perincian sebenarnya. Tidak jumud ya, tidak kaku seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, konsep ahlus sunnah ini berbeda dengan konsep di luar ahlus sunnah. Apa konsepnya? Tidak mengkafirkan golongan di luar ahlus sunnah. Karenanya kata Imam Syafi'i, Imam Asy'ari, dan imam-imam yang lain, semuanya mengatakan la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah bidzambin irtakabahu ma lam yastahillah. Kami tidak mengkafirkan seseorang dari ahlul qiblah. Ahlul qiblah ini orang yang esa Islamnya. Sebab perbuatan dosa yang dia lakukan selama tidak menganggap perbuatan dosa itu sebagai perbuatan yang halal. Karenanya ahlus sunnah tak mengkafirkan Syiah. Ahlus sunnah tidak mengkafirkan Khawarij. Ahlus sunnah tak mengkafirkan Mu'tazilah. Ahlus sunnah tak mengkafirkan Wahabi. Dan ini berbeda dengan golongan di luar ahlus sunnah. Wahabi misalnya mengkafirkan seluruh umat Islam di luar Wahabi. Syiah mengkafirkan umat Islam di luar Syiah. Khawarij mengkafirkan umat Islam di luar Khawarij. Jadi artinya apa? Ahlus sunnah ini adalah golongan yang moderat, bukan golongan yang radikal. Golongan yang adil, yang mendudukkan persoalan secara proporsional. Ini adalah ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam.